Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Sunstuff 11. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar, makin berkah, dan segala urusannya semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi pada video kali ini kita bakalan ngelihat pertandingan ya guys ya, karena di sini Sunstuff 11 itu mau ngasih sebuah tips gimana caranya supaya cepat kumpulin cendol ya guys ya. Sebenarnya di YouTube udah banyak tutorial tentang gimana sih cara ngumpulin cendol secara banyak itu. Tapi tentunya setiap orang itu punya tips yang berbeda-beda ya guys ya. Jadi kalau misalkan menurut kalian tips dari saya worth it ya silahkan diikuti. Oke. Tapi sebelum kalian tonton lebih lanjut nih tentang tipsnya, ya dong subscribe dulu channel ini biar makin seru, biar makin rame, biar makin bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau gabung grup Sunstuff 11, silahkan kalian klik linknya di deskripsi ya guys ya. Nanti saya simpen di sana linknya. Silahkan kalian gabung di sana, kalian bisa bertanya sama abang-abangku yang udah pada paham top 11 ya guys ya. Dan sedikit-sedikit saya juga bakalan bisa membantu kok insya Allah di sana ya. Oke guys, jadi kalau kalian lihat ya, di sini saya bukan menggunakan akun utama saya. Akun utama saya itu adalah yang Ihsan FC. Cuman sekarang udah saya ganti namanya menjadi Sunstuff 11. Nah, di sini ini adalah akun kedua saya dan ini jujur saya buat supaya dia menjadi akun server ya guys ya. Bentar, udah dulu. Jadi saya membuat akun ini supaya dia jadi akun server. Kalau kalian perhatikan di sini di pengaturan, nah di sini ada tulisan kamu terhubung dengan mentormu Max Ihsan. Jadi di sini saya membuat sebuah Facebook baru, lalu mendaftar top 11, membuat akun top 11 dengan menggunakan Facebook. Pertama biar satu server dengan Facebook ya, jadi berteman. Yang kedua kode undangan dari akun utama saya yang Sunstuff 11 saya masukkan ke sini. Nah di sini karena ini baru level 1 ya guys ya. Oke, karena ini baru level 1 akunnya, otomatis di sini masih kecil. Nah di sini tujuan saya itu nggak ada untuk menang sama sekali. Intinya gimana caranya supaya bisa tetap bertahan di posisi 2, 3, sampai 4. Intinya pengen naik level aja seperti itu. Yang penting nggak tinggal kelas sama sekali ya. Jadi tetap bisa naik level. Nah setelah itu saya ngumpulin booster sebanyak mungkin di sini ya guys ya. Nah di sini saya ngumpulin booster sebanyak mungkin. Nah ini baru 176. Nah kalau misalkan dibuat secara normal, ini itu bukan dibuat secara normal maksudnya. Kalau misalkan kita cuma ngandelin tips biasa, ya paling sehari cuma 25 biji ya guys ya. Itu pun dari iklan doang seperti itu. Nah tips dari saya untuk mendapatkan banyak booster itu ada beberapa cara ya guys ya. Oke, yang pertama kalian bisa minta istirahat ke atau cendol ke teman-teman kalian yang udah berteman. Nah di sini kasusnya kalau misalkan karena orang lain belum tentu ngasih, maka kalian harus punya banyak akun ya guys ya. Tapi nggak perlu banyak sih, 2 akun juga udah cukup. Karena kalau nggak salah dalam top 11 itu satu hari itu cuman bisa ngasih 1 booster ya, udah di limit 1 booster. Oke, yang kedua, setelah kalian misalkan meminta sama temen, kalian bisa melihat iklan ya. Ini jelas sih, ini yang paling wajib karena ini paling banyak guys ya. Nah di sini ada gratis. Nah di sini kenapa ini warnanya hitam udah mati? Nah ini karena saya udah ambil semuanya sebanyak 25 video ya guys ya. Oke, selanjutnya, oh iya ini sebelum lanjut. Nah, di sini kan misalkan kalian ada nih yang mati ya, tiba-tiba misalkan ketika masuk ke sini, masuk ke valuta,
kalian itu melihat ini langsung mati meskipun kalian belum ngambil. Nah, itu salah satu triknya adalah saya menggunakan VPN ya guys ya. Kenapa saya menggunakan VPN? Jadi gini, saya di rumah menggunakan internet injektor seperti itu ya, atau internet injekan, wifi-nya injek seperti itu. Otomatis injek itu iklannya itu nggak tayang sama sekali. Nah, untuk menayangkan iklannya, kalian bisa menggunakan beberapa, kayak di sini saya close dulu ya, beberapa aplikasi ya seperti ini. Kalau saya nih yang ini, oke. Lalu ada juga yang ini. Cuman saya sering pakainya yang ini guys ya, yang ini. Nanti kalian tinggal hidupkan aja. Di sini misalkan pakai server Amerika bisa, lalu kayak gini. Jadi ini intinya bukan kita mau nyari double atau apa, cuman buat menampilkan iklan aja seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini iklannya nggak nampil, itu karena dia udah habis ya guys ya, udah limit. Nah, ini udah limit, udah saya ambil semuanya. Oke. Nah, jadi iklannya bakalan tampil kalau misalkan ada kasus kalian tuh iklan tuh nggak tampil kayak gini nih, dia itu udah mati seperti ini. Coba aja kalian pakai VPN. Kalau misalkan udah pakai VPN, insya Allah pasti bakalan ada ya. Oke, jadi yang banyak mendapatkan channel itu dari video. Oke, selanjutnya kalau saya sih karena ini akun baru ya, jadi di orientasi itu saya ngambil juga ya guys ya. Nah, di sini di orientasi, di sini saya mendapatkan banyak sekali booster sebenarnya atau cendol ya. Coba di sini kita lihat. Di sini saya mendapatkan 15 cendol ya. Ada ini juga moral. Token loh, ada token 10. Nah, untuk yang ini saya nggak ambil guys ya. Untuk yang ini saya belum ambil. Gunakan 11 apa namanya? 11 cendol ya. Gunakan 11 cendol untuk memulihkan pemain. Itu nggak saya ambil guys ya. Belum saya ambil, maksudnya seperti itu. Belum saya ambil aja. Gunakan 11 ya, belum saya gunakan sama sekali. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan booster tambahan yang banyak, kita bisa mendapatkan cendol tersebut dengan cara melakukan friendly match ya guys ya. Friendly match itu kayak gimana? Friendly match itu kayak gini, misalkan kalau kalian udah berteman sama akun kalian, jadi saran saya kalian harus punya banyak akun, minimal 3 akun lah ya. Nanti saya contohkan di sini. Di sini saya udah berteman sama kalau Jose Mourinho itu udah pasti otomatis ya. Lalu ada Ihsan di sini, lalu ada Max Ihsan. Ini Sunstop 11, Gatara sama Nangewer FC ya. Dari ketiga itu saya bisa mendapatkan banyak sekali friendly match yang menghasilkan cendol ya guys ya. Kalau nggak percaya silahkan aja lihat jadwalnya di sini. Oke, perhatikan baik-baik guys. Nah, di sini kita dimulai dari malam ya, sekitar siang mungkin ini ya. Iya, siang. Ini siang sekitar jam 12:30 ya. Kita mulai waktu itu nggak masalah, mau menang mau kalah juga nggak masalah. Yang penting kita melakukan friendly match dan melakukan pergantian pemain seperti itu agar dapat satu. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dari ngelawan si Nangewer FC, akun saya yang satu ini saya mendapatkan 7 cendol. Lalu kita masuk ke si Gatara ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Dari si Gatara saya mendapatkan 7, udah 14 guys ya. Oke, dan ini lagi proses nih, lagi OTW 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hari ini saya udah melakukan pertandingan itu sebanyak 5 kali ya guys ya. 5 kali ini untuk friendly match, itu artinya hari ini saya udah dapat 5 cendol ya, dan ketambah dari dari iklan 25. Nah, sekarang udah ngumpulin 30 ya. 30 cendol. Nah, usahakan ya guys ya melakukan melakukan friendly match itu sesering mungkin. Oke, jadi di sini ada pertandingan ini buat
buat nanti mungkin ini asosiasi ya kayaknya. Oh iya, ini asosiasi. Jadi saya ngasal aja, saya nggak peduli untuk yang ini karena jujur ini saya bikin buat akun server aja. Jadi nanti saya di sini bakalan ngambil seorang pemain muda berbakat atau calon pemain muda berbakat, lalu saya latih setelah boosternya atau cendolnya terkumpul. Misalkan cendolnya udah ada 1000, udah ada 1500, nanti saya latih. Nah, ketika usia dia udah 20 ya, kalau misalkan dihitung dari usia 18, taruh aja misalkan di usia, saya ngambil sekarang, nggak sekarang sih, mungkin udah musim ini. Musim depan saya ngambil pemain yang usianya 18 tahun, lalu saya latih dia misalkan sampai 149 atau menggunakan rule 140 misalkan seperti itu ya. Berarti 139 aja misalkan saya simpennya. Ketika dia usia 20, nah saya baru bakalan transfer dia ke tim utama saya yang Sunstop 11 seperti itu guys ya. Jadi yang ini fokusnya itu hanya untuk ngumpulin booster aja seperti itu. Dan yang penting gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan banyak main friendly match seperti ini. Itu ada triknya guys ya. Itu ada triknya. Pertama, kalau misalkan kita pelajari di sini, ketika saya melawan Ngewer FC ini, kita udah beres di 7 kali. Nah, ngelawan si Gatara ini juga udah 7 kali. Ketika udah 7 kali, maka limit dia bakalan masuk ke hari berikutnya. Nah, di sini yang Sunstop 11 ini dia baru 5 kali, berarti saya masih punya 2 kali pertandingan lagi. Itu artinya saya masih bisa mendapatkan 2 booster tambahan dari 76, 78, 79. Oke. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk mengakalinya itu nggak mudah guys ya. Kalau kalian lihat di sini, saya tuh harus berpikir keras tentang stamina pemain. Oleh karena itu, di sini saya sengaja membeli banyak pemain yang mutunya itu standar aja ya guys ya, bahkan bintang 3, bintang 4 seperti itu. Itu standar aja. Yang penting mereka itu saya diusahakan memiliki banyak posisi ya guys ya. Kalau untuk kualitas atau mutu jangan terlalu dipikirin karena kita nggak nyari menang. Kita itu nggak nyari menang, kita tuh nyari booster doang gitu tujuannya ya. Ya, jadi di sini saya banyakin pemain, saya punya penjaga gawang sebanyak 3, saya punya back banyak, saya punya pemain tengah banyak ya, sayap juga lumayan ada 4. Lalu untuk ini mungkin bisa ditambah satu lagi nih untuk untuk striker. Nah, di sini kalian usahakan aja kalau misalkan token kalian, kalau misalkan di awal ya, kalau misalkan akun kalian masih kecil, lalu tokennya terbatas misalkan, kalian nggak perlu top up token sebenarnya ya. Nah, kalian kesini aja, ke mutu aja nih di sini. Nah, ini juga udah bisa worth it nih buat dipakai, dia posisinya ML AML seperti itu ya. Ini worth it. Nah, ini juga apalagi dia punya keahlian nih ya. Ini worth it, bisa dibeli juga. Kalau misalkan pengen ngumpulin cendol ya. Nah, kalau ini usianya 18 nih, ini juga masih bagus sebenarnya untuk di up. Hanya saja di sini saya kurang rekomendasikan karena dia itu nggak punya gaya main, terus belum punya keahlian. Sebisa mungkin kalau keahlian sih masih bisa dikasih ya, masih bisa dikasih dari sponsor spesial atau dari event misalkan seperti itu, atau kita latih dia misalkan untuk mendapatkan keahlian, itu nggak apa-apa. Nah, tapi di sini gaya mainnya dia nggak punya. Tapi kalau misalkan ini di up, kita tinggal cek aja dulu di sini apakah dia sesuai spek. Karena kalau misalkan pertama dia punya kelebihan kakinya itu kiri dan kanannya dia itu bisa digunakan untuk menendang dengan baik. Di sini juga dia bukan tipe striker yang tinggi badannya tinggi ya. Dia cuma 181 cm. Itu artinya dia bakalan punya kecepatan yang lebih bagus seperti itu ya. Nah, tapi masalahnya bukan, kita nggak ngomongin kualitas ya. Di sini kita bakalan ngomongin yang kayak gini. Kita ngambil pemain yang mutunya standar aja. Itu kenapa? Karena biar kita menghindari
trading token yang berlebihan seperti itu. Jadi misalkan kita ngeluarin token untuk pemain yang, contohnya saya bisa aja ngambil pemain ini kalau misalkan mau ngejar juara ya, token banyak tuh misalkan ada 37, saya habisin aja nggak apa-apa misalkan seperti itu. Tapi nggak kayak gitu guys ya, kalau misalkan kalian pengennya ngumpulin booster doang, intinya kalian harus memiliki pemain yang memiliki banyak posisi seperti ini ya, memiliki banyak posisi seperti ini, terus apa namanya, kayak di sini dia sama banyak posisi juga. Oke, dan di sini ini nggak masalah meskipun saya udah apa namanya udah ditimpa sama orang lain nih, saya nggak masalah ya. Intinya kalian beli yang kayak gini aja, itu tips dari saya. Oke, banyak posisi itu memberikan kalian opsi ya guys ya. Jadi nyimpen pemain itu bisa di tengah, bisa di sayap, bisa di belakang, bisa di depan seperti itu. Kalau misalkan ada pemain yang mutunya standar, terus misalkan harganya cuma 1 token, terus misalkan dia apa posisinya banyak seperti itu ya, ada 3 posisi misalkan seperti itu, ambil aja ya, dengan 1 token itu worth it ya guys ya. Oke, nah setelah kalian punya banyak pemain, saatnya kalian untuk apa namanya melakukan pertandingan persahabatan dengan akun kalian ya guys ya. Saya contohkan seperti ini. Kita kembali ke beranda di sini. Nah di sini ketika saya mau misalkan sama Ihsan ya di sini, atau sama Nangewer FC misalkan, ini akun saya yang level 2. Ketika saya mau melakukan pertemanan, maka di sini dia bakalan munculnya nanti jam 12, sedangkan sekarang baru jam 9.22 ya guys ya. Itu artinya ada berapa jam lagi ke depan baru bisa melakukan persahabatan lagi. Lalu sama si Gatara di sini, di sini malahan lebih jauh. Ini jam 15 ya guys ya. Mungkin sekitar nanti jam setengah 4 saat video ini dibuat itu baru dia bisa melakukan pertandingan persahabatan ya guys ya. Nah sedangkan dengan akun saya yang utama yang yang ini udah limit juga ya guys ya. Ini udah 06 ya. Ini udah limit juga ternyata. Padahal belum 7 loh. Saya kira 7 ya limitnya, ternyata enggak. Di sini saya juga udah nggak bisa nih karena ini udah 06.40, mungkin berarti besok subuh ya guys ya, atau besok jam 7 mungkin. Sekitar jam 7 kurang ya, hari Minggu. Sekarang hari Sabtu ketika video ini dibikin, ini hari Sabtu tanggal 13 ya, 13 Mei 2023. Nah, seperti itu. Jadi ini udah limit. Nah, ketika udah limit kayak gini, kalian coba ke si Jose Mourinho di sini. Oke, kita cek. Nah, ini nanti malam dia. Nah, kalau misalkan kalian udah limit kayak gini, tapi kalian misalkan masih punya pemain yang berstamina dan siap untuk melakukan friendly match, maka kalian tinggal nyari aja pemain lain untuk diajak friendly match ya. Caranya gimana? Caranya kalau misalkan nyari teman di top 11 itu gampang, pergi aja ke transfer, lalu pasti di sana khususnya di pemain bagus ya guys ya. Di sini pasti bakalan banyak orang yang nawar tuh. Kalian tinggal gini aja, tinggal add ya, tinggal tambah. Tapi dengan cara seperti itu masih ada kemungkinan kita ditolak untuk melakukan friendly match. Jadi saran saya kalian menggunakan akun yang lain ya guys ya, akun top 11 yang lain. Oke, tips selanjutnya nih, atau yang terakhir ini tips yang terakhir. Kenapa di sini saya memiliki banyak pemain ya? Karena intinya seperti ini. Ketika pemain kita udah pertandingan friendly match itu tidak akan bisa dilakukan ketika ada satu pemain yang staminanya kurang dari 30% seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat pasukan inti saya di sini, kita lihat di fisioterapi, di sini nggak ada yang kurang dari 30 ya. Kita ambil dari striker ini, dia 52, ini 68. Kayak yang paling kecil itu adalah 3 orang ini ya, 3 pemain tengah ini, MC. Dia itu 36, 32, sama 30. Ini masih bisa melakukan pertandingan friendly match sebanyak satu lagi ya guys ya. Satu pertandingan lagi mungkin dia masih bisa. Nah, untuk mengakalinya ketika nanti ini udah habis, karena kita punya banyak pemain, maka kita bisa menggantinya dengan
MC yang lain. Contoh misalkan ini karena dia lagi cedera saya nggak pakai ya. Nah dia dia staminanya 37. Kalau misalkan apa namanya, di sini saya punya posisi yang lain misalkan nih AML, AMC, ya kita tinggal ubah aja formasinya ya guys ya. Formasinya tinggal kita ubah, jadi jangan pakai MC doang gitu. Misalkan pakai 2 sayap. Karena di sini saya menggunakan formasinya itu menggunakan ini 3 pemain tengah. Nah, kita bisa misalkan menambahkan ini 32 misalkan. Yang ini udah habis nih, misalkan cuma tinggal 15%, kita tinggal masukkan aja striker, geser ke depan seperti itu ya. Tinggal kayak gini. Kayak gini, geser aja ke depan. Intinya dalam pertandingan friendly match kalian tuh nggak perlu mikirin menang atau kalah. Yang penting kalian itu bermain lalu melakukan pergantian. Nah, itu yang paling penting. Intinya melakukan pergantian pemain ketika melakukan friendly match. Karena kalau misalkan kalian nggak melakukan pergantian pemain ya percuma guys ya. Percuma, jadi kalian nggak bakalan dapetin cendolnya. Selain itu friendly match juga bisa ngasih kalian moral yang banyak. Saya udah dapet 79 tuh, udah lumayan banyak. Lalu juga untuk pengobatan, kalau untuk pengobatan itu sih cuma dapat 1 ya guys ya, dan itu pun harus main bersih seperti itu ya. Jadi kita tuh nggak boleh ada kartu kuning seperti itu ya. Pelanggaran boleh ada tapi nggak boleh ada kartu kuning. Oke? Nah, itu mungkin guys ya. Jadi sebenarnya simple cara untuk ngumpulin token top 11 itu. Oke, dan satu lagi ya, tadi lupa saya nggak ini tugas baru ya. Saya lupa nggak nyampein sama kalian. Jadi kayak gini guys, ketika misalkan kalian masuk ke sini ke cendol ya, kita klik aja. Oke, sorry. Mic-nya copot ya. Nah, di sini ketika kita masuk ke valuta ya, bukan ke cendol, kita masuk ke valuta nih. Lalu di sini misalkan nah ini gambar yang di atas 50 yang gratis, itu cendol gratis. Nah, itu ketika udah limit, biasanya di bawahnya ini masih bisa ya guys ya, untuk moral, lalu untuk pengobatan juga masih, dan untuk uang juga masih bisa untuk diambil. Seperti itu, masih ada slot iklannya seperti itu. Saran saya jangan ambil itu ya, saran saya jangan diambil. Kalau untuk yang seperti itu nanti bisa diambil dari misalkan dari uang ya, kita dapatkan dari pertandingan, dari tiket, dari jualan kaos seperti itu ya. Lalu untuk pengobatan juga bisa ada bonus dari main bersih seperti itu ya. Nah, saran saya kalian ambilnya ke sini guys ya. Karena di sini saya udah terkena limit, jadi saya nggak bakalan ada iklannya. Tapi kalau kalian misalkan belum limit, kalian masih akan ada iklannya seperti ini. Nah, ketika misalkan pemain kalian kayak gini ya, yang lain berstamina, lalu ada 3 orang yang udah mau habis staminanya, kalian tinggal klik aja di sini, lalu klik tambah ya. Ingat tambahnya di sini, di kondisi atau di cendol ya. Lalu di sini di tengah nih ada yang warna hitam, ada bacaan gratis. Nah, itu kalau misalkan belum limit, kalian masih bakalan dapat warnanya itu warna biru, dan nanti ada iklan di sana ya. Kalian tinggal klik aja lalu nonton iklannya sampai beres, nanti otomatis staminanya bakal terpenuhi sebanyak 15%, sama kayak 1 cendol kalau nggak salah ya. Jadi 1 iklan itu sama dengan 1 cendol. Oke. Lalu di sini juga sama. Saran saya misalkan yang kondisinya udah sangat menurun diisi dulu. Nah, nanti kalau misalkan masih belum limit, masih ada sisa iklan, silahkan kalian tambahin lagi ke pemain yang lain seperti itu, agar siap untuk melakukan friendly match lagi. Dan saran saya yang terakhir, ketika misalkan kalian udah melakukan banyak friendly match dengan akun kalian yang banyak itu, misalkan saya melakukan friendly match sebanyak mungkin dengan 3 akun saya ini, lalu misalkan udah kena limit, ya kita coba lagi aja sama akun yang lain seperti itu, apakah masih bisa atau enggak seperti itu. Kalau misalkan udah nggak bisa ya udah nggak apa-apa,
biarin pemainnya istirahat dulu, lalu kita besok atau nanti sore misalkan baru lanjut melakukan friendly match lagi. Karena nanti lumayan kalau misalkan kita melakukan recovery dulu kan lumayan ya. Nanti pemain kita juga bakalan bertambah stamina-nya ya lewat istirahat ini, istirahat otomatis di menu latihan ini ya. Oke, gitu guys ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu, bisa bermanfaat buat kalian yang sedang kebingungan gimana caranya ngumpulin cendol sebanyak mungkin. Ini kenapa kalau misalkan kalian lihat di video YouTube lain itu jumlah cendolnya mungkin udah ribuan. Ya, kalau saya baru 106 ya. Kalau 106 ya namanya juga akunnya baru level 1 ya guys ya. Seperti itu. Jadi ya silakan aja mau ini dipraktekkan di akun kedua, mau dipraktekkan di akun pertama juga sama. Oh ya, dan sebelum saya tutup nih ada juga yang saya lupa. Jadi untuk melakukan friendly match sebanyak ini, saran saya kalian hanya fokus di liga saja ya guys ya. Nah ini fokus di liga saja, dan untuk di champion, lalu di cup ya, lalu di cup. Nah di sini saya kalau saya pribadi saya nggak ngambil. Jadi kalau misalkan di fase pertama itu saya selalu buat klub saya itu kalah dan tereliminasi seperti itu. Jadi cuman fokus di liga saja seperti itu ya. Jadi ini bisa mengurangi intensitas jadwal pertandingan yang padat. Lalu kita punya banyak stamina untuk melakukan friendly match sesering mungkin. Oke? Nah gitu guys ya. Oke, mungkin untuk video ini saya cukupkan sekian aja. Semoga kalian suka ya guys ya. Kalau misalkan kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe channel ini biar semakin ramai dan bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa yang mau gabung silahkan klik link pada deskripsi. Kalau misalkan mau gabung grup silahkan klik linknya. Oke, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.